Shalom, selamat pagi Ibu Bapak Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus. Hari ini Kamis 27 Juli 2023 kita kembali bertemu dalam Sapaan Pagi HKBP Kebun Ceruk. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan hari ini, Kamis 27 Juli 2023, diambil dari Titus 2 ayat 1. Tetapi engkau beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Terima kasih. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, pernahkah saudara menyadari bahwa ternyata banyaknya agama yang mengajarkan kebaikan di dunia ini tidak serta-merta menjadi kepastian banyaknya manusia yang memiliki integritas dalam hidupnya. Ternyata banyaknya rumah-rumah ibadah yang berdiri di dunia ini, apalagi gereja yang beribu-ribu banyaknya di tengah-tengah dunia ini, ternyata tidak secara otomatis menjadi bukti banyaknya manusia yang hidup benar, yang memiliki kehidupan yang sehat secara rohani. Terbukti kita melihat begitu banyak manusia yang melakukan kejahatan. Bahkan semakin lama manusia semakin merajalela melakukan banyak dosa dan kejahatan. Hari ini Bapak Ibu Saudara-saudari, firman Tuhan di Titus 2 ayat 1 mengingatkan kita tentang seorang Paulus yang mengingatkan Titus agar dia dapat memberitakan apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat kepada jemaat Kreta, di mana Titus diperintahkan Paulus untuk melayani Tuhan dan untuk membangun kehidupan rohani jemaat Kreta. Mengapa Paulus mengingatkan Titus untuk mengajarkan dan memberitakan ajaran yang sehat di sana? Karena Paulus melihat kehidupan jemaat yang ada di Kreta pada waktu itu yang sudah tidak sehat lagi. Banyak dari mereka yang dalam kehidupan sehari-harinya terlihat beragama, tetapi sesungguhnya tidak memiliki kehidupan rohani yang sehat. Mereka melakukan banyak hal kejahatan. Mereka melakukan hal yang tidak baik. Mereka melakukan hal-hal yang menjatuhkan saudara-saudaranya tanpa memberikan kebaikan
kepada saudaranya. Paulus mengingatkan Titus bahwa penting bagi Titus untuk kembali memberitakan ajaran-ajaran sehat, yaitu ajaran-ajaran tentang kebenaran Kristus, memberitakan tentang ajaran-ajaran yang diteladankan Yesus ketika dia masih hidup, di mana dari ajaran-ajaran itu setiap orang yang mengikut dia dibentuk menjadi manusia yang berintegritas, yang memiliki iman yang kuat kepada Allah, tetapi juga memiliki aksi nyata yang juga seturut dengan kehendak Allah. Iman dan perbuatan yang berjalan seiring sejalan. Ini penting. Karena apa? Karena bagi Paulus tidak akan ada keselamatan dan kedamaian bagi orang-orang yang hanya terlihat menjalankan agamanya, tetapi sesungguhnya tidak hidup di dalamnya, tidak dibangun di dalamnya, hingga akhirnya tidak memiliki integritas sebagaimana orang Kristen yang sesungguhnya, tidak memiliki kehidupan yang berbuah kebaikan di dalam kehidupannya. Saudara-saudari, kita semua adalah orang-orang yang sudah mengenal Allah sejak kita kecil. Kita beragama sejak kita kecil. Dan kita belajar tentang Tuhan sejak kita kecil. Maka saat ini kita diingatkan bahwa agar dunia ini sehat, kita perlu memberitakan ajaran-ajaran yang sehat. Jika kita merindukan dunia yang sehat dari hal-hal buruk, dari penyakit-penyakit sosial, dunia yang sehat dari berbagai kuman-kuman kejahatan, kuman-kuman hati yang tidak bersih, yang menyebabkan banyak dosa terjadi di tengah-tengah dunia ini. Maka kita punya tugas yang sama, sebagaimana Paulus memberikan tugas itu kepada Titus. Beritakanlah ajaran yang sehat kapanpun, dimanapun kita berada. Kita sudah punya bekal dari pengajaran Kristus yang kita terima sejak kita kecil. Maka pakailah itu untuk senantiasa dalam perkataanmu dan dalam perbuatanmu senantiasa menyatakan ajaran-ajaran yang sehat, bukan ajaran-ajaran yang sesat, yang senantiasa mengajarkan ajaran-ajaran yang sehat, perkataan-perkataan yang baik, perbuatan-perbuatan yang baik, yang memberikan kesehatan rohani bagi orang lain. Hingga semakin banyak orang yang sehat secara rohani, maka kita akan mendapati dunia yang sehat pula. Kalau dunia sehat, maka kita akan sehat secara jasmani. Kalau dunia sehat, maka kita akan bahagia. Kalau dunia sehat, maka kita akan memperoleh damai sejahtera. Tugas kita memberitakan ajaran-ajaran Kristus kepada dunia, agar dunia kembali sehat. Walau selama ini dunia sudah mulai sakit karena banyaknya ajaran-ajaran sesat, ajaran-ajaran kotor, ajaran-ajaran yang memberi pengaruh tidak baik, pengaruh-pengaruh negatif. Tetapi dunia belum berakhir.
kita ada hari ini untuk menyembuhkan dunia dari sakit penyakit itu. Maka agar dunia ini sembuh dan sehat kembali, lakukanlah, beritakanlah ajaran-ajaran sehat senantiasa dalam hidup kita. Berkatalah positif, berbuatlah positif, ajarkanlah kebaikan kepada semua orang, hingga kekristenan bukan hanya gedungnya, hingga agama bukan hanya sekedar rumah ibadah, tetapi mereka yang bertumbuh dalam iman dan yang berbuah dalam perilaku hidupnya. Amin. Tuhan memberkati saudara melakukan tugas dan tanggung jawabmu hari ini. Amin. Terima kasih ya Allah Tuhan kami, atas kasih setia Tuhan yang memberikan kami kesempatan untuk hidup di hari baru yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang mengingatkan kami ada tanggung jawab bagi kami yang sudah mengenal Engkau lebih dalam sejak kami menjadi anak-anak Tuhan. Kami memiliki tanggung jawab untuk memberitakan ajaran sehat yang datang dari Tuhan. Ajaran sehat yaitu kebenaran Kristus di tengah-tengah dunia yang sudah sakit. Karena kejahatan, karena dosa yang semakin merajalela. Tuhan, kami tidak mampu, tapi kami tahu Tuhan memampukan kami untuk menjadi perpanjangan tangan-Mu, menyembuhkan dunia ini melalui perkataan dan perbuatan kami. Dengan menjadi orang Kristen yang berintegritas, mampu menjadi teladan yang baik bagi orang-orang di sekitar kami. Maka kami telah bersama-sama berusaha memulihkan dunia ini dan menyembuhkannya hingga sehat kembali. Kami mau Tuhan menikmati kebahagiaan, kedamaian, dan sejahtera Tuhan dengan dunia yang sehat. Terima kasih Tuhan. Kuatkan dan mampukan seluruh jemaat-Mu untuk menjadi alat Tuhan, memberitakan ajaran sehat di tengah-tengah kehidupan kami, dimanapun kami berada dan dimanapun kami beraktivitas. Ya Tuhan, kami berdoa buat jemaat Tuhan yang hari ini bersuka cita atas pertambahan usia, mulai dari anak-anak, remaja, dewasa hingga lansia. Engkau yang memberkati mereka yang berulang tahun pada hari ini. Engkau juga yang memberkati mereka yang hari ini bersuka cita atas
ulang tahun pernikahan. Tuhan, begitu banyak kebaikan Tuhan yang dirasakan oleh jemaat-Mu. Biarlah seluruh kebaikan yang mereka terima Tuhan, boleh mengingatkan mereka untuk tetap setia, memberitakan kebenaran firman Tuhan, memberitakan ajaran-ajaran-Mu, memberitakan kebaikan-kebaikan Tuhan di sepanjang kehidupan mereka. Kami percaya sukacita dan kebahagiaan menjadi milik dari jemaat. Apalagi umur panjang dan kesehatan. Semua Engkau yang memilikinya. Dan Engkau pula yang akan menganugerahkannya bagi jemaat-Mu yang hidup dekat kepada Tuhan. Terima kasih ya Allah. Kami berdoa bagi jemaat-Mu yang saat ini terbaring lemah di rumah sakit, atau mereka yang terbaring lemah di rumahnya karena penyakit yang boleh ada di dalam tubuhnya. Tuhan, kami mohon belas kasihan-Mu. Berkaryalah Engkau Tuhan. Kiranya kuasa-Mu Engkau nyatakan bagi seluruh jemaat-Mu yang bergumul pada saat ini. Biarlah Engkau memulihkan kesehatannya. Engkau menyembuhkan mereka dari sakit penyakitnya. Kalaupun mereka dalam keadaan sakit, jangan biarkan imannya pun sakit. Biarlah dengan iman yang sehat, mereka terus berpengharapan dan percaya penuh pada kemahakuasaan Tuhan yang mampu menyembuhkan mereka. Mukjizat Tuhan nyata bagi mereka yang percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan. Seluruh hidup kami hari ini kami serahkan kepada Tuhan. Biarlah Engkau yang menyertai dan memberkati seluruh jemaat-Mu, melakukan seluruh aktivitasnya di sepanjang satu hari ini. Tuhanlah yang menjadi pelindung kami di tengah-tengah aktivitas kami. Dan biarlah Tuhan juga yang memberkati kami menjadi saluran berkat Tuhan dimanapun kami berada dan melakukan aktivitas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin.